Oke, apakah lu termasuk orang yang rugi karena aplikasi TikTok Cash kena blokir? Well, kalau enggak ya syukur, alhamdulillah kan ya. Kalau termasuk, ya mau gimana lagi, ya ikhlasin aja. Ya emang waktu TikTok Cash ini viral, emang kayak berita gembira banget sih. Kerjaannya nggak susah banget, tapi duitnya ngalir terus. Well, boleh dibilang ini udah kayak mimpi yang sempurna lah. Eh, kok jadi kayak lagu sih? Kalian luar biasa. Oke. Tapi kita ini nggak bakal ngebahas itu ya. Kita bakal lebih fokus ke kok bisa sih kita dengan mudah terjebak sama trap money game seperti ini. Jadi buat temen-temen yang udah kejebak, ya boleh banget dong buat ditonton biar nanti kagak kena lagi. Dan yang kemarin selamat yang nggak termasuk, ya boleh ditonton juga. Kali aja nanti ada hal yang serupa dan ya buat jaga-jaga aja sih. So, mari kita mulai. But sebelum itu kenalin dulu dong. Kita adalah sekolah virtual era milenial yang bakal ngajarin lo berbagai hal penting yang gak lo dapet di sekolah konvensional. Dan tentu aja bahasan kita ini relate banget sama kehidupan di era milenial ini. Oke, balik ke bahasan kita tadi nih. Pertama, gua pengen bilang dulu nih. Ada banyak banget loh kenalan gua yang juga kena tipu sama money game ini. Dan yang viral juga banyak kan. Yang beritanya viral yang kena tipu sampai 24 juta ada juga tuh kayaknya. Well, kenapa bisa kayak gitu? Kenapa banyak banget orang yang kena jebakan ini? Ya simpelnya mereka kena tipu karena para aplikasi money game ini manfaatin beberapa faktor nih. Nah, faktor ini nih yang coba kita breakdown. Jadi semoga bermanfaat ya. Oke, yang paling pertama mungkin boleh dibilang kalau mereka manfaatin yang namanya social media addict. Lo tau nggak? Kalau faktanya pengguna sosmed di Indonesia itu lebih dari 160 juta pengguna aktif. Dan yang perlu kita tahu juga, rata-rata penggunaan internet di Indonesia itu 7 jam 59 menit. Ya boleh dibilang 8 jam lah. Itu udah menyerupai jam kerja orang kantoran cuy. Jadi boleh dibilang Indonesia ini pasar yang menarik banget buat pengembang aplikasi berbasis internet. Sampai sini udah ada clue kan ya. Oke, selanjutnya nih, sosmed ini ternyata mengakibatkan kecanduan. Berbagai penelitian yang udah gue baca, kalau ada yang beda berarti gue belum baca ya. Bilangnya itu kalau kecanduan sosmed di Indonesia itu udah parah banget. Kecanduan sosmed ini boleh dibilang mirip-mirip sama kecanduan rokok, judi, bahkan bisa juga dibilang mirip kecanduan narkoba sih. Ya semoga nggak kayak gitu sih. Tapi ya menurut yang gue baca ya kayak gitu. Saat lo main sosmed nih, itu bakal ngeproduksi hormon yang disebut dengan dopamin. Nah, hormon ini yang ngasih lo rasa kebahagiaan saat lo main sosmed. Entah saat foto lo di like-nya banyak gitu, atau mungkin saat lo punya followers yang banyak gitu, dan lain-lain sebagainya. Simpelnya gini, dopamin ini yang bikin lo sangat-sangat kecanduan. Tapi sosmed ini kan gak selamanya buruk. Kan banyak juga nih yang kerjaannya di sosmed. Ada yang jadiin sampingan, dan ada juga yang jadiin sosmed ini sebagai pekerjaan utama. Ya termasuk gua yang jadiin YouTube ini pekerjaan utama. Ya meskipun gak ada duitnya sih. Ya boleh subscribe lah. Kalau gak mau ya gak apa-apa juga. Oke, sampai sini udah paham lah ya. Nah, dua faktor ini nih yang dimanfaatin pengembang aplikasi berbasis internet dan termasuk money game. Ya seperti yang lagi viral dan udah diblokir tadi yang gue bilang. Dengan modal jargon main sosmed dapat duit, itu udah cukup banget buat ngejebak orang-orang yang udah addicted banget nih sama sosmed. Jargon main sosmed dapat duit ini juga kan dipakai buat bikin bisnis money game ini terkesan bikin lo jadi produktif main sosmednya. Ya karena dapat duit kan, jadi main sosmednya itu positif gitu. Itu katanya sih. Dan yap, jargon ini udah ngejebak banyak banget orang.
Siapa coba yang nggak mau tiduran doang, main sosmed, ngajak temen buat ikutan, nonton video, nge-like, share. Habis itu dapat duit. Duitnya nggak dikit lagi. Ya, gue juga mau kan. Tapi apa emang ada yang kayak gitu? Well, gue sendiri nggak yakin sih. Kalau dipikir-pikirnya, kerjaan yang menggiurkan dengan nearly workless atau hampir enggak nguras tenaga dan energi sama sekali itu gue rasa nggak ada deh. Kalau ada ya lo tulis di kolom komentar lah. Apa deh? Coba lo sebutin. Konten-konten drama di internet. Siapa bilang ini hampir nggak kerja atau nggak mikir sama sekali? Gue yakin konten-konten kayak gitu nguras tenaga juga, nguras pikiran juga. Ya mereka pasti mikir drama kayak gimana lagi nih yang perlu dibuat. Ide-ide apa lagi nih yang harus keluar. Belum lagi mereka harus syuting. Dan mungkin yang nggak banyak orang tahu ya banyakan dari penggiat drama ini kan udah ada timnya. Apalagi? Atau gini aja deh, seperti yang gue bilang tadi. Coba lo sebutin satu kerjaan yang berhubungan di dunia sosmed atau internet deh, yang hampir nggak kerja sama sekali. Lo boleh tulis di komentar, ntar kita bakal bahas. So, sampai sini itu aja dulu. Kalau bermanfaat ya boleh banget buat dikasih like atau komen sekalian. Tapi jangan tulis never surrender ya. Atau ya terserah lah lo mau komen apa. Kalau enggak ya di dislike aja. Dan jangan lupa kalau lo pengen curhat, kontak kita aja di IG. Ini gratis kok, dan juga rahasia lo gue jamin aman. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan gue pengen minta maaf juga. Kemarin sempat ngambil break 1 bulan dari YouTube. Soalnya gue demotivasi banget sih. Ya boleh dibilang kan perkembangan YouTube. Ya pendidikan ya emang susah banget. Itu juga yang bikin gue motivasinya turun. Tapi gue balik lagi. Dan mengenai cara mengatasi demotivasi ini gue bakal bahas juga. Lo tungguin aja. Ya gue rasa pengalaman ini bakal bermanfaat juga sih buat banyak orang. Dan tetap semangat jalani hidup di zona kehidupan lo.